Sebenarnya apa sih faktor pemicu kenapa kok orang itu bisa punya tendensi untuk melakukan pelecehan seksual ya? Kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual bisa dialami oleh mahasiswa atau mahasiswi kita. Pelecehan seksual terhadap mahasiswi Indonesia di Mesir itu meningkat. Orang-orang yang kena pelecehan seksual itu pasti terkena PTSD. Cukup meningkat signifikan. Halo, selamat datang di Podme, podcast bareng PPMI. Perkenalkan, aku Naya sebagai podcaster di kesempatan kali ini. Menjadi mahasiswa atau pelajar di luar negeri pastinya memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari adaptasi bahasa, iklim, kultur, dan juga budaya. Sudah siogianya, mahasiswa atau pelajar yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri memiliki pengetahuan umum tentang negara yang dituju. Hal ini fungsinya adalah supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dalam hal ini, terkhusus untuk mahasiswi Indonesia di Mesir, dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan Mesir. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswi Indonesia di Mesir, salah satunya adalah kasus pelecehan seksual. Beberapa waktu terakhir kerap tersebar pesan-pesan siaran yang berisi kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini dialami oleh mahasiswa pendatang, khususnya adalah mahasiswi Indonesia. Dewan Keamanan dan Ketertiban Mahasiswa DKKM PPMI Mesir pun menyatakan bahwasanya dari data lapangan, kasus pelecehan terhadap mahasiswa atau mahasiswi pendatang meningkat. Karena itu, DKKM dan Ruang Rasa berinisiasi untuk hadir di podcast bareng PPMI episode kali ini untuk membahas tentang bicara data dan ungkap fakta menilik sebab di balik peningkatan angka pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu, yaitu Fikri Mirfaqo dari DKKM PPMI Mesir. Halo Fik, gimana kabar? Halo Naya, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Naya gimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Ada juga di sini Kak Nida Atkia. Kak Nida Atkia di sini mewakili teman-teman komunitas psikologi Ruang Rasa. Halo Kak Nida. Halo Nay. Gimana kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Oke, mantap ya. Gimana semuanya udah siap ya? Kita akan ngebahas tentang materi atau tema kita kali ini. Siap. Insyaallah. Oke, mantap ya. Jadi sebenarnya kita akan mulai dulu dari DKKM ya. Kalau dari DKKM sendiri nih Fik, kan sebelumnya aku udah menyampaikan juga bahwasannya data itu menyatakan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi Indonesia di Mesir itu meningkat. Nah, mungkin teman-teman belum percaya nih kalau aku aja yang ngomong. Oke. Tapi bisa Fikri sebagai perwakilan DKKM mengungkapkan sebenarnya data atau mungkin kalau ada angka ya lebih bagus. Kira-kira gimana sih persentase pelecehan seksual terhadap mahasiswi atau mahasiswa Indonesia di Mesir ini? Oke Naya, jadi terkait jawaban tersebut, sebenarnya untuk menjawab itu ada latar belakangnya. Dan paling penting poin yang harus disampaikan adalah DKKM sendiri dalam kiprahnya untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban mahasiswa Indonesia di Mesir itu selalu menemukan banyak permasalahan silih berganti. Salah satunya yang sekarang sedang kita bahas adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual, di mana pelecehan seksual sendiri yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi, benar yang dikatakan tadi, cukup meningkat signifikan. Kalau bisa kita lihat dari tahun ke tahun, kemarin ketika kita mulai bertugas di tahun 2019, 2020, dan 2021, kita banyak melihat peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini bisa dikategorikan dari beberapa klasifikasi kasus, gitu kan. Kalau untuk dari data yang kita punya, yang namanya pelecehan seksual sendiri, ada beberapa jenis pelecehan yang terjadi, gitu kan. Bisa berupa verbal ataupun non-verbal, yaitu berupa fisik, dan juga bisa berupa pelecehan melalui media sosial. Data yang mengungkapkan sendiri pada tahun 2019, 2020, 2021 terjadi beberapa bentuk pelecehan. Yang mana data ini kita bahas sekarang atau kita ungkap tidak lain dan tidak bukan memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan wawasan kepada seluruh mahasiswa kita, mahasiswi kita, bagaimana keadaan sebenarnya.
Mesir dengan apa yang ada sedang tidak baik-baik saja. 2019 terjadi beberapa data yang kita kumpulkan, terdapat kurang lebih 35 kasus 2019. Di 2020 cukup meningkat menjadi 45 kasus. Dan 2021 terhitung sejak bulan Juni terdapat 11 kasus. Oh, I see. Oke, dengan beberapa perincian terjadi pelecehan seksual, media sosial, kemudian upaya pemerkosaan, kemudian pelecehan secara verbal, pelecehan fisik di kendaraan umum, pelecehan fisik di tempat-tempat perbelanjaan, ataupun bisa dibilang di tempat-tempat yang cukup ramai dikatakan, ataupun di pemberhentian kendaraan, seperti itu. Ada pula yang terjadi karena keteledoran mahasiswi kita ataupun kurangnya mereka bisa membaca situasi dan kondisi Mesir saat ini. I see. Berarti kita udah bisa lihat sama-sama ya teman-teman bahwasannya memang betul kasus ini meningkat dan DKKM sendiri sudah memegang angkanya. Tapi Vic, aku kepengen tahu juga dari kasus-kasus yang sudah dikumpulkan ya datanya oleh DKKM melalui berarti ada pelaporan dan sebagainya kayak gitu. Apa sih tindakan DKKM selama ini yang sudah dilakukan ya? Oke. Dari DKKM. Yang pertama kita tahu ketika suatu hal terjadi atau permasalahan terjadi, segala permasalahan dilakukan dengan regulasi yang baik. Ya kan? Betul. Kita sendiri sudah memberikan penjelasan baik berupa langsung ataupun baik berupa publikasi di media sosial kita. Di dalam gerakan kita untuk mengantisipasi adanya pelecehan, yang pertama adalah otomatis preventif. Itu yang paling kita anggap cukup berperan penting untuk mengedukasi kawan-kawan bahwasannya pelecehan seksual bisa kita cegah. Maka kita himbau atau kampanye kita selalu mengimbau untuk menjaga keamanan dimanapun kita berada. Itu preventif. Kemudian yang kedua, kita juga mengutamakan ketika terjadi pelecehan seksual itu sendiri. Hari ini, detik ini juga terjadi pelecehan seksual. Maka pertama kali kita lakukan adalah menangani, melindungi, dan mengayomi korban pelecehan seksual tersebut dengan regulasi yang baik dan pendekatan yang baik. Ya. Baru kemudian poin ketiga adalah kita menindaklanjuti kasus ini lebih intens kepada pelaku pelecehan tersebut secara jalur hukum. Baru kemudian kita di sini membutuhkan komponen-komponen yang lain. Di poin keempat untuk penindakan pelecehan seksual sendiri adalah kita butuh adanya kawan, adanya kerabat, adanya dukungan keluarga, adanya dukungan orang-orang yang sekiranya bisa menjadi support untuk kembali lagi menjaga dan juga kembali lagi menenangkan korban yang bersangkutan. Karena pasti dalam medikalisasi atau healing butuh waktu. Iya. Itu Naya. Bisa sih. Nah, oh ya. By the way kan kemarin teman-teman DKKM juga sempat ikut pelatihan peer counselor ya? Iya, benar banget. Jadi teman-teman, for your information, kemarin itu sempat diadakan pelatihan peer counselor oleh KBRI, DKKM, teman-teman WIDA, PPMI dan juga teman-teman Ruang Rasa. Itu kita menggaet teman-teman dari kekeluargaan, afiliatif dan juga komponen elemen mahasiswa yang lain supaya apa? Supaya bisa membantu untuk medikalisasi dari masalah pelecehan seksual ini gitu. Jadi memang dari DKKM sendiri sudah melakukan tahap-tahap itu ya Vic ya, sudah mengimplementasi regulasi yang baik dan sebagainya gitu. Apakah ada afiliasi nggak sih sama kayak LSM di Mesir gitu, ada nggak sih? Kalau untuk LSM di Mesir sendiri kita tahu dan saya pribadi baru tahu ini dari salah satu staf KBRI menyampaikan ke kami adanya lembaga non pemerintahan dengan nama Nadim Center. Nadim Center ini bergerak khusus untuk merehabilitasi dan juga sebagai menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Tapi di poin ini kita sedang membuka jalan. Sudah ada gambaran, kemarin sudah kita sempat sowan ataupun kita ngobrol langsung kepada staf KBRI karena dalam satu posisi kita pernah berada dalam penanganan kasus pelecehan yang membutuhkan bantuan konseling dari
luar KBRI, artinya benar-benar dari lembaga yang ada di Mesir. Karena kita tahu sendiri, kita sebagai pendatang, kita harus membaca bagaimana keadaan lingkungan kita, bagaimana keadaan regulasi pemerintahan di sini secara jalur hukum, seperti itu. Ya kurang lebih. Dan yang menariknya juga, kemarin ketika kita melakukan pelatihan, itu sangat-sangat membantu sekali bagi teman-teman semuanya yang benar-benar kita tidak tahu bagaimana ke depannya, gitu kan. Maka pelatihan ini bisa menjadi bekal bagi kita. That's right. Ya, jadi memang kita langsung menuju ke pembahasan selanjutnya ya. Kalau dari tadi paparannya Fikri itu tentang angka, bahwasannya memang betul ya ada buktinya. Dari DKKM yang terjun langsung ke lapangan, mereka menemukan sendiri bahwasannya memang meningkat pelaporan dan juga kasus yang terjadi terhadap mahasiswa Indonesia di Mesir ini. Di sebelumnya juga Fikri udah mengungkapkan bahwasannya itu terjadi di banyak tempat ya. Ada di lebih khususnya di tempat-tempat yang umum. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di tempat-tempat sepi ya. Karena sangat banyak terbuka. juga ya, banyak juga yang terjadi di tempat-tempat sepi itu. Nah, aku kepengen nanya ke Kanida nih Kak. Sebenarnya apa sih faktor pemicu kenapa kok orang itu bisa punya tendensi untuk melakukan pelecehan seksual ya? Dalam sisi ini kita berbicara dari perspektif pelaku gitu. Kenapa kok orang itu bisa jadi pelaku dan apa sih? Apakah kita bisa melihat orang ini kira-kira potensial nih jadi pelaku, jadi kita kayak bisa antisipasi gitu loh gitu. Gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya tuh faktor-faktor pemicu itu banyak sekali ya, banyak banget dan itu macam-macam gitu. Nah di sini mungkin ada gambaran umumnya aja. Gambaran umumnya itu pertama itu kelalaian orang tua gitu, kelalaian dari orang tua. Maksudnya gimana? Jadi anak ini kenapa bisa melakukan kejahatan gitu? Mungkin karena orang tuanya kurang perhatian, kurang memperhatikan pergaulan anaknya, seperti itu. Jadi di sini tuh peran orang tua itu sangat penting ya, sangat penting untuk membentuk emosi anak, untuk membentuk karakter si anak ini, kayak gitu. Terus yang kedua itu rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Jadi emang balik ke individualnya itu sendiri lagi. Iya, kembali ke individualnya kayak gitu. Terus jadi maksudnya dari moralitas itu akhirnya moral dan mentalitas mereka nggak bisa tuh nahan emosi mereka dan nggak bisa menahan nafsu mereka tuh. Akhirnya mereka ya udah ngelakuin aja gitu. Gitu. Benar-benar. Jadi terus yang ketiga itu faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini entah itu dari kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah ya, semuanya berpotensi seperti itu Naya. Jadi tapi sebenarnya bisa nggak sih Kak, misalnya ada orang yang memang sudah merasa nih, misalnya ada orang yang ngerasa kalau ada ya arah dia untuk melakukan itu, tapi sebenarnya dari pribadinya dia bisa nggak sih untuk menanggulangi itu? Bisa, sangat bisa. Sebenarnya dia ada rasa ingin melakukan ya, ingin melakukan, melihat cewek, terus dia kok kayaknya pengen nakal nih gitu, catcalling atau apa. Sebenarnya bisa untuk menahan dari diri sendiri gitu, dengan cara kita memperkuat perilaku baik kita. Maksudnya di sini akhlak. Ketika kita punya akhlak yang baik, maka kita apa-apa yang mau kita lakukan itu pasti kita akan berpikir ulang kayak gitu. Mempertimbangkan gitu ya? Ulang seperti itu. Kalau dari pelaku itu bisa ya, berarti ada cara ya untuk dia menahan itu. Lantas nih Kak, dari perspektif korban, apa kira-kira yang bisa dia lakukan untuk istilahnya kalau misalnya hal ini sudah terjadi nih, nah dia harus ngapain gitu untuk pertama kali, karena kan orang tuh kayak nggak tahu ya kalau misalnya kita lihat kayak film-film dan sebagainya gitu kan, tiba-tiba terjadi terus dia nggak tahu gitu harus melakukan apa, mungkin karena shock juga ya Kak. Nah itu gimana, apa yang dia harus lakukan saat berhadapan dengan keadaan yang kayak gitu? Pertama kali kita harus tahu dulu tuh apa yang kita rasa gitu. Pasti ada rasa malu pertama, terus rasa ketakutan, terus dan perasaan-perasaan negatif lainnya gitu. Nah kita itu harus tahu tuh, teman-teman harus tahu
sekarang tuh apa sih yang aku rasain gitu, malukah atau ketakutan kah atau apa gitu. Ketika kita sudah tahu perasaan kita, akhirnya kita bisa tuh mulai menenangkan diri. Oke, aku ketakutan sekarang, oke, tenang, nggak apa-apa. Kasih afirmasi positif ke dalam diri kita. It's okay gitu, tenang, nggak apa-apa. Udah, setelah itu baru tuh kita cerita ke orang. Jadi memang pertama kali kita sendiri ya yang harus kita sendiri. Cari tahu. Yep. Oh, aku nih takut. Oke, terima. Aku nih malu. Oke, terima gitu ya. Iya. Jadi ada tahapan-tahapan sendiri. Nggak mungkin kan orang tuh ketakutan terus DKKM bilang udah santai aja. Nggak bisa dong gitu, nggak bisa langsung tenang gitu kan, nggak bisa, pasti harus dari diri sendiri gitu. Makanya kenapa teman-teman harus belajar juga untuk mengetahui tuh posisi kita tuh sekarang lagi apa gitu, perasaan kita tuh sekarang lagi merasakan seperti apa kayak gitu. Kita harus belajar itu juga kayak gitu. Aku pernah lihat di internet itu ada namanya apa ya, kalau nggak salah tuh kayak feeling chart gitu. Jadi kayak ada diagram yang dia menyatakan beberapa macam emosi. Jadi kalau marah, sedih, bahagia, enjoy atau apa gitu. Nah, tapi di antara perasaan-perasaan yang umum ini ada lagi nih pengerucutannya. Nah, mungkin bisa teman-teman cari ya di internet itu ada, supaya kita mengenali dulu emosi kita, apa yang kita rasain, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan selanjutnya gitu ya Kak, biar lebih jelas juga ya mau ngomong ke orang ya. Karena kebanyakan data itu bilang orang-orang yang kena pelecehan seksual itu pasti terkena PTSD. Apa gitu. tuh? PTSD itu post traumatic stress disorder. Betul. Jadi mereka itu merasa terngiang-ngiang terus dengan apa yang sudah dia apa yang sudah dia alami kayak gitu sih. Makanya jadi selain apa itu tadi yang aku sebutin, dukungan sosial itu juga penting loh gitu, sangat penting. Ketika dukungan sosial itu nggak mendukung kita, ya udah gitu, akhirnya dia akan bisa jatuh ke depresi gitu. Kayak gitu sih. Kalau udah depresi bakal beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Emang ngeri-ngeri sedep ya, berarti emang permulaannya dari diri sendiri. Betul. Oke, kita tadi udah ngebahas tentang gimana caranya kita menanggulangi ya dari diri kita sendiri, itu dari perspektif psikologi. Kalau dari DKKM nih Fik, ada nggak sih saran untuk teman-teman mahasiswi atau bahkan mahasiswa juga ya? Oke. Gimana caranya untuk mengantisipasi hal ini, mungkin dari segi keamanan atau dari segi sosialnya gitu ya? Gimana tuh, ada nggak tips-tipsnya? Oke, mengantisipasi atau apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan pelecehan ya? Betul. Ya. Sejauh ini yang kita rasakan, pertama kita harus memahami betul bagaimana bisa terjadi suatu pelecehan, gitu kan? Artinya ada yang membuat hal ini bisa terjadi. Ada faktor-faktor yang mungkin mendorongkah atau faktor-faktor yang menjadi celah kenapa kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual bisa dialami oleh mahasiswa atau mahasiswi kita. Pertanyaannya seperti itu pertama. Dan setelah kita jabarkan akan menjawab pertanyaan Naya. Kita akan menemukan di situ ada faktor-faktor kenapa bisa korban, mohon maaf, ketika itu terkena pelecehan di kendaraan umum, kenapa di tempat yang sepi korban terkena pelecehan ataupun kekerasan seksual. Maka dari situ kemarin sudah sempat saya tulis beberapa poin. Poin ini saya dapat ketika saya semalaman suntuk, saya coba lihat beberapa video di YouTube terkait bagaimana respon sendiri orang Mesir dengan pelecehan yang terjadi di Mesir oleh warganya sendiri. Karena secara data kan 99,3% telah terjadi pelecehan di Mesir. Artinya wanita di Mesir sangat rentan sekali untuk terkena pelecehan. Di poin itu kemudian Anda mulai menilai. Saya menilai dan menggambarkan yang pertama yang menjadi faktor adalah bagaimana cara kita berpakaian. Ya, ini juga teguran bagi teman-teman dan juga nasihat buat kita biar kita saling introspeksi diri. Artinya dalam berpakaian sebisa mungkin benar-benar kita mencegah celah dari sana.
Karena ketika ditampakkan di beberapa video di YouTube terkait terjadinya pelecehan oleh orang Mesir, pertama ada seorang wanita yang tidak menggunakan hijab berjalan di wilayah Tahrir. Luar biasa responnya. Banyak pelecehan berupa verbal, banyak pelecehan berupa tindakan fisik yang terjadi. Setelah itu, wanita itu diberikan hijab. Pelecehan tetap ada, tapi sangat berkurang. Dari situ kita bisa tahu bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi, gitu kan? Nah, ternyata sudah ada stereotip sendiri, mana perempuan yang sangat dalam arti mahasiswa atau mahasiswa kita yang mudah atau sangat rentan menjadi soft target pelecehan dari busana. Itu yang pertama. Jadi kita harus benar-benar menjaga busana kita. Terus yang kedua, behavior, attitude kita. Bagaimana kita membangun komunikasi muamalah dengan warga sekitar, dengan sama mahasiswa atau mahasiswi. Mohon maaf, kadangkala faktor internal eksternal terjadinya pelecehan perlu kita perhatikan. Tidak melulu yang salah adalah pelaku, tapi karena kita memancing terjadinya pelecehan tersebut. Sekarang sudah sangat menjadi biasa saja ketika seorang mahasiswa dan mahasiswi berinteraksi berlebihan di luar, di jalanan, atau ketika ada suatu agenda besar, kepanitiaan. Ini adalah evaluasi kita bersama. Dan sudah tidak bisa kita bilang, ini perlu penanganan lebih lanjut. Tidak, sekarang sudah saatnya kita speak up, kita sampaikan. Gitu kan? Contoh mungkin, mohon maaf, ketika seorang mahasiswi melakukan komunikasi dengan warga Mesir, maka seharusnya seyogyanya mahasiswi itu bisa secara tegas. Kembali lagi kepada poin kemampuan berbahasa, kemampuan bagaimana dia menguasai bahasa amiyah dengan baik dan benar. Rata-rata kalau bisa kita hitungkan persentasenya adalah banyak mahasiswi baru kita yang menjadi korban pelecehan. Dikarenakan salah satunya adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami bahasa ataupun ucapan yang disampaikan. Seperti itu contohnya. Baru yang terakhir, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi harus benar-benar mengetahui potensi kejahatan yang terjadi. Nah, segala hal yang menimbulkan potensi terkait tindakan kriminal harusnya kita ada bayangan dalam pikiran kita, dalam benak kita. Kalau seandainya di tempat yang seperti ini, di tempat yang gelap, tempat yang sepi, tempat yang rawan, gitu kan? Maka kita mengenal potensi kejahatan seminimal mungkin. Contoh, ketika kita meletakkan handphone kita tidak pada tempatnya yang seharusnya itu di tas, kita bawa atau kita letakkan di saku belakang kita atau saku jaket kita, artinya kita tidak mengenal potensi kejahatan yang terjadi. Betul. Oke? Salah satu langkah antisipatif juga ya berarti ya. Benar sekali. Artinya kita sadar, kita harus sadar dulu, kita awareness. Kita tahu, oh ternyata ini berbahaya, apa yang kita lakukan berbahaya. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, insya Allah seperti itu. Jadi memang 3 poin itu menurutku juga cukup komprehensif ya untuk mengintisarikan apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi kejadian pelecehan seksual ini. Memang perlu ya untuk diterapkan sehari-hari dan sedini mungkin kita latih diri kita untuk bisa melaksanakan 3 poin tadi ya, mulai dari koreksi dari cara berbusana, kemudian attitude atau behavior kita berinteraksi terhadap native people ya, kepada orang-orang penduduk asli, kemudian juga mengenali potensi-potensi kejahatan. That's right. Gitu. Jadi jangan denying kalau misalnya enggak, aku berani lewat jalan ini bukan masalah berani-beranian sih, tapi masalah bahaya atau enggaknya. Dan kita realistis saja gitu ya, bukan masalah berani atau enggak gitu ya. Apa sih sebenarnya yang mereka alami setelah kejadian itu terjadi gitu? Jadi kayak waktu DKKM nyamperin mereka, nyamperin teman-teman kita ini, bagaimana sih keadaannya gitu? Karena ini terkait dengan bagaimana tindak lanjut kita terkait tindakan pelecehan yang terjadi dan apa respon DKKM dan bagaimana DKKM melihat sosok korban ini seperti apa, respon korban seperti apa. Yang pertama, kita tidak akan pernah menyalahkan kepada korban, karena korban di sini yang paling sangat dirugikan, ya kan? Dan juga yang kedua, kita mencoba untuk mendekati korban, membangun kepercayaan dengan korban, dan itu secara bertahap. Waktunya cukup fatrah yang cukup lama. Sekitar berapa lama tuh? Ada yang paling lama 1 bulan,
atau bahkan 2 bulan, atau bahkan 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan mungkin cukup 1, 2, 3 hari. Nah, sebelum melangkah kepada selanjutnya tahap, ya? Iya, benar banget. Tapi biasanya kita kan setiap orang punya circle dan setiap orang punya kawan-kawan kerabat. Iya. Pertama kali setelah benar-benar korban ditenangkan, korban bisa menguasai diri dan juga sudah sangat aman dan nyaman, baru kita dekati kawan ataupun circle korban yang sekiranya bisa memberikan validasi informasi. Karena kita bergerak berdasarkan laporan dan validasi informasi. Tidak mungkin kita bergerak berdasarkan laporan saja, karena laporan pun tidak cukup dengan bukti, gitu kan? Nah, tapi ini menariknya, alhamdulillah teman-teman mahasiswi kita ada yang berhati baja, punya mental yang kuat. Mohon maaf ketika terjadi pelecehan, ketika itu juga mengeluarkan handphonenya dan merekam kejadian tersebut, sehingga memudahkan teman-teman DKKM yang datang ke tempat untuk bisa menindak langsung di lapangan. Nah, tapi apakah terfollow up di dalam berita masisir atau apa? Tidak, karena memang itu adalah privasi. Maka banyak mahasiswa ataupun mahasiswa kita yang bertanya, sebenarnya DKKM ini tugasnya apa? Apakah hanya follow up BCN, awas ada pelecehan seksual tapi tidak melakukan apa-apa? Sekarang saya kembalikan lagi pertanyaannya adalah, apakah setelah kita follow up pertanyaan itu menimbulkan solusi? Sedangkan solusi fokus kita adalah kepada korban, dan korban menginginkan privasi, gitu kan? Kalau bahasa kita makhluk itu. Kenapa kamu kok malah pengen tahu? Itu kepo kah? Atau hanya untuk sekedar tahu saja? Kalau sekedar tahu saja, saya kira semua orang harus bijak dalam menanggapi. Karena pertama, korban sangat ingin dijaga privasinya. Alhamdulillah setelah itu kita datang, pelaku masih ada, pelaku kita tangkap, kita seret, kemudian kita provokasi teman-teman Mesir, dalam arti pribumi Mesir, orang-orang Mesir di sekitar situ, diberikan hukum sosial, dan ketika itu korban meminta pelaku untuk minta maaf secara langsung. Karena ini tidak terjadi kontak fisik, hanya saja terjadi isyarat melakukan pelecehan seksual. Begitu. Setelah itu pelaku minta maaf dan selesai, close case. Contohnya seperti itu. Atau bahkan di beberapa kasus ada yang mahasiswi kita membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, cukup lama. Kita datang, mereka menolak. Ya sudah, kita tahu dalam arti kita bukan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan masalah ini, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, gitu kan? Makanya kita datang, DKM bergerak karena jalur laporan, bukan karena tiba-tiba kita datang karena keinginan kita pribadi, tidak. Ya kan? Karena keinginan dari korban. Makanya kita tidak bisa sama sekali memaksakan kehendak kita untuk korban harus cerita, ayo cerita, tidak. Sama saja dengan kita mengorek-ngorek masa lalu yang korban yang sangat dipendam ataupun dijaga dari korban, ataupun bad memory dari korban sendiri, gitu kan? Makanya Naya, ketika pertama kali kita lakukan dengan korban pelecehan adalah kita sendiri harus tetap tenang. Kita tenang, kuasai permasalahan, sambungkan dengan koneksi kita. Salah satunya kita bekerja sama dengan WIHDA, PPMI, Keputrian, dan juga kedepannya kita akan langsung berikan edukasi kepada teman-teman, jangan takut untuk melapor. Karena mungkin sekarang terkendala karena mereka kira yang datang adalah mas-mas DKKM datang ke tempat, sedangkan ini adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pasti sangat terbatas. Mereka perlu cerita woman to woman dengan keterbukaan. Tentunya dengan bantuan dari seluruh elemen mahasiswa, dari 16 kekeluargaan dan dari kawan-kawan yang sekiranya bisa membantu untuk itu. Makanya, ini menarik ya. Kita kemarin membuka oprek dan ternyata ada mahasiswa kita yang mendaftar. Oke. Berapa banyak tuh mahasiswa? Mahasiswi kita yang mendaftar kemarin ada juga yang di Indonesia. Kurang lebih ada 4 atau 5 orang. Dimana kita posisikan kalau memang nanti diterima, ada divisi humas. Humas ini artinya menjembatani lembaga kita dan lembaga yang lainnya berkaitan dengan keputrian. Yang kedua, woman to woman. Artinya bisa menyampaikan secara langsung kepada mahasiswi kita. Karena adanya keterbukaan di sana. Contohnya seperti itu, Naya. Berarti memang ini salah satu yang harus diapresiasi juga ya, karena DKKM ini memberikan jalan supaya teman-teman mahasiswi bisa lebih leluasa dan juga penanganan ini bisa lebih efektif. Di sini aku pengen nanya satu poin terakhir nih ke Kanida. Kayaknya teman-teman tuh perlu tahu apa sih urgensi mental health. Karena di sini kan yang dibahas adalah healing gitu ya. Nah, urgensi untuk healing itu apa sih, dan gimana caranya kita itu tahu bahwasannya kita udah oke nih gitu. Gimana tuh Kak?
Oke, urgensi mental health. Sebenarnya simple sih. Lebih kesehatan mental itu sama kayak kesehatan badan. Kalau kita sakit, kita nggak bisa tuh berpikiran secara positif, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif juga gitu. Jadi sebenarnya penting banget kita untuk menyadari seberapa sehatkah mental kita gitu. Jadi untuk mengetahui gimana caranya kita udah sehat belum sih gitu, itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya gitu. Tahapannya itu pertama kita ini dulu tuh, belajar dulu dari diri kita maunya apa. Terus sebenarnya nih malam-malam kita nanya ke diri sendiri, oh aku lagi capek nih gitu, tadi ngapain aja, oh ini, aku lagi stres banget kok, aku sedih banget gitu. Kenapa ya? Sedihnya gara-gara apa gitu. Itu mulai dari situ pelan-pelan kita akhirnya akan merasakan tuh ketika badan kita ngerasa nggak fit, akhirnya kita tahu tuh, oh sekarang lagi nggak baik-baik aja nih kayak gitu. Tapi yang harus aku tekankan, kita nggak boleh self-diagnose. Maksudnya apa? Nggak boleh tuh kita bilang, oh kayaknya aku ini deh, kena anxiety gitu, bipolar gitu. Itu nggak boleh dong kayak gitu. Yang perlu kita tahu, kita sekarang lagi baik-baik aja atau enggak, hanya itu gitu. Kita lagi di kondisi depresif atau enggak gitu, atau normal gitu. Itu yang perlu kita tahu aja. Selebihnya mau penyakit apa, itu bukan hak kita untuk menilai diri kita sendiri kayak gitu sih. Jadi ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental juga. Boleh tuh Kak. Yang pertama kita kasih afirmasi positif gitu ke diri kita sendiri setiap pagi gitu. Karena sebenarnya alam bawah sadar kita itu menerima hal baik dan buruk gitu. Mau negatif, mau positif, semua itu akan diterima sama alam bawah sadar. Nah, gimana caranya biar kita selalu yang menang itu positifnya dari kita sendiri. Kan kita kan nggak bisa nyuruh orang, bilang dong aku baik, bilang kan nggak bisa kan. Jadi dari kita sendiri pagi-pagi bilang, oke, hari ini pasti akan capek, tapi aku pasti kuat, misalnya kayak gitu. Atau oke, semangat hari ini gitu. Selalu kayak gitu setiap pagi. Itu akan menumbuhkan hal-hal positif selama satu hari itu, kayak gitu. Kalau semuanya mau besoknya lagi lebih fit, malamnya juga ditambah kayak gitu. Aku aja tadi waktu Kandida bilang kayak langsung, semangat kamu ya. Terus habis itu ubah pola hidup. Pola hidup yang sebenarnya yang biasanya kurang bagus, kita ubah jadi lebih produktif gitu. Jadi punya kesibukan gitu kali ya Kak. Karena tapi sebenarnya kesibukan itu nggak yang badan kita sibuk terus gitu, nggak harus ya. Bisa juga pikiran kita tuh. Pikiran kita sibukkan dengan hal-hal yang positif juga. Kayak gitu. Terus selanjutnya olahraga. Olahraga minimal 5 menit lah. Minimal 5 menit sehari. Itu penting banget, entah itu cuma jalan, entah itu cuma gerak-gerak aja kayak gitu. Terus satu lagi ketika kamu dalam hal yang kira-kira bakal bikin kamu down, pikirkan satu hal paling baik yang akan terjadi gitu. Pikirkan satu hal terbaik yang akan terjadi. Insya Allah nanti ketika kamu udah mau down, kamu akan dibantu tuh sama pikiran satu itu. Oke, jangan, bisa kok, yuk, kayak gitu. Ketika kamu udah down, oke, aku sedih dulu. Ketika kamu sedih, ada tuh yang di atas, ayo, udah sedihnya, naik, kayak gitu. Jadi kita punya backup, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya memang semuanya tuh bisa ya diatur dari dalam diri kita sendiri ya Kak. Memang menarik banget ya pembicaraan kita. Kalau misalnya diterusin nggak kena habis ya. Mental health, pelecehan seksual dan segala macam yang benar-benar berkorelasi. Jadi mungkin teman-teman dari apa yang sudah disampaikan dan dari apa yang sudah kita bahas ya selama kurang lebih 30 menit ini, apa yang kita harapkan adalah teman-teman bisa menggunakan informasi yang kita sampaikan ini dengan bijak ya pastinya, dan juga harapannya adalah teman-teman bisa memiliki gambaran dan sadar bahwasannya lingkungan kita ini ya memang seperti ini gitu. Jadi mungkin cukup sekian untuk episode podcast kali ini. Aku Naya dan ini PodMe, podcast bareng PPMI. Sampai ketemu di episode selanjutnya.